Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian-kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama, kita akan membahas tentang Al Hilal yang diambang juara Piala Dunia antar klub 2022. Setelah mempermalukan Lionel Messi dan kawan-kawan, klub Arab Saudi Al Hilal diambang juara Piala Dunia antar klub 2022. Adapun untuk Al Hilal, itu baru saja memastikan tempat di final Piala Dunia antar klub 2022 setelah mereka menang 2-0 atas juara Copa Libertadores asal Brazil, yakni Flamengo di semifinal pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol kemenangan dari Al Hilal dicetak oleh Salim Muhammad Syabi Al-Dawsari di menit ke-45 plus 9 dan juga Luka Vieto di menit ke-70. Sebelumnya di perempat final, Al Hilal mengempaskan tuan rumah yakni Wydad Casablanca via adu penalti dengan skor 4-5. Al Hilal juga tengah menjadi sorotan. Mereka berstatus jawara Liga Arab Saudi dalam 3 musim beruntun. Selain itu, Al Hilal juga keluar sebagai kampion Liga Champions Asia 2021, sehingga mereka berhak tampil di Piala Dunia antar klub 2022. Tak sampai di situ saja, di Piala Dunia 2022 Qatar yang berlangsung di Qatar akhir tahun lalu, Al Hilal juga berperan atas kemenangan timnas Arab Saudi kontra Argentina. Saat itu, 7 dari 11 pemain timnas Arab Saudi yang mentas sebagai starter merupakan personel dari Al Hilal. Bahkan, 2 gol kemenangan 2-1 Arab Saudi atas Argentina dicetak 2 pemain Al Hilal. Mereka adalah Salim Al-Dawsari dan juga Saleh Al-Shehri. Arab Saudi pun tercatat sebagai satu-satunya tim yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2020 Qatar. Sebab setelah kekalahan itu, Argentina selalu menang hingga akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2022. Karena itulah Al Hilal dalam track tepat menjadi kampion juara Piala Dunia antar klub 2022. Al Hilal kini menunggu siapa lawan mereka di final Piala Dunia antar klub 2022 pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Keberhasilan dari Al Hilal melangkah ke final Piala Dunia antar klub 2022 juga berujung bonus besar untuk para pemainnya. Bonus itu juga akan ditambah jika berhasil menjadi juara. Dilaporkan dari Reuters, setiap pemain dari Al Hilal akan mengantongi 1 juta real atau sekitar 4,32 miliar rupiah usai mengalahkan Flamengo 3-2 di babak semifinal. Bonus itu diketahui diberikan oleh Pangeran Al-Walid bin Talal Al Saud seperti yang ia janjikan lewat media sosial. Miliarder yang merupakan cucu pertama dari Raja Arab Saudi yakni Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud itu diketahui merupakan penggemar berat dari Al Hilal yang juga menjanjikan tambahan bonus dengan nilai serupa jika tim asuhan Ramon Diaz itu berhasil menjadi juara. Tak cuma itu saja nih, media Arab Saudi yakni SSC juga mengabarkan bahwa Menteri Olahraga negara tersebut yakni Pangeran Abdul Aziz Al Faisal akan memberikan mereka bonus senilai 500.000 real atau sekitar 2,16 miliar rupiah kepada setiap pemainnya. Artinya, kemenangan atas Flamengo bernilai 6,048 miliar rupiah untuk setiap pemain. Pemerintah Arab Saudi juga terus senang karena mereka menilai kemenangan ini sebagai lanjutan prestasi di bidang olahraga usai mengalahkan Argentina di fase grup Piala Dunia 2022. Lanjut ke berita kedua yaitu tentang Manchester City. Seperti yang kalian tahu bahwa Manchester City itu sedang terjebak dalam kasus pelanggaran finansial. Dan dikarenakan hal ini, impian dari Manchester City untuk mendatangkan Jude Bellingham bisa saja pupus. Dugaan pelanggaran finansial yang menerpa Manchester City dapat berakibat fatal pada rencana transfer. Salah satu incaran yang bisa saja lepas adalah Jude Bellingham. Gelandang milik Borussia Dortmund itu memang menjadi bidikan klub-klub besar Eropa sejak musim panas 2022. Man City juga menjadi salah satu yang terdepan untuk mendatangkan sang pemain. Man City juga tidak sendirian untuk mendapatkan tanda tangan gelandang yang berusia 19 tahun itu. Ada Liverpool dan juga Real Madrid yang dikabarkan juga tertarik. Namun, impian untuk melakukan perang harga dengan 2 tim tersebut tampaknya harus dikubur dalam-dalam oleh Man City. Ruang gerak mereka juga terbatas dengan kasus yang sedang menimpa. Man City kini tengah menghadapi dakwaan dari Premier League mengenai financial fair play. Man City dianggap melakukan banyak pelanggaran sejak tahun 2009 hingga pada tahun 2018.
Dalam pernyataan resmi Premier League selaku operator Liga Inggris, ada lebih dari 100 pelanggaran yang kini dituduhkan kepada Manchester City. Kasusnya juga baru berjalan sebentar. Komisi independen telah dibentuk untuk mengadili Man City dan Man City baru saja menunjuk seorang pengacara untuk melakukan pembelaan. Karena kasusnya juga baru berjalan sebentar, belum ada hukuman yang ditetapkan. Man City juga belum bisa dipastikan bersalah sepenuhnya. Hanya saja, laporan dari Telegraph memastikan bahwa kasus yang menimpa Man City akan berpengaruh pada aktivitas transfer mereka di musim panas 2023. Pasalnya adalah kasus ini juga akan memakan waktu yang tidak sebentar. Manchester City juga kemungkinan besar akan kesulitan bergerak jika kasus ini belum kelar saat jendela transfer dibuka. Ditambah pula dengan perang harga untuk mendapatkan Bellingham diyakini memerlukan duit yang tidak sedikit. Dortmund menginginkan minimal 150 juta euro terhadap sang pemain. Sementara itu, laporan lain menyebutkan bahwa peminat Bellingham tidak hanya akan perang harga, tetapi mereka nantinya juga akan ikut berperang nilai kontrak dan juga proyek klub. Pasalnya, Borussia Dortmund ingin mempertahankan pemain bintangnya itu mati-matian. Kontrak baru dengan gaji selangit sedang dipersiapkan. Bellingham itu juga mengindikasikan lebih ingin bertahan di Jerman, tetapi itu semua tergantung dengan tawaran yang masuk nantinya. Lanjut ke berita berikutnya, yaitu tentang Xavi Hernandez yang menyebut Real Madrid sebagai favorit untuk juara La Liga, bukan klubnya yakni Barcelona. Lalu mengapa dapat seperti itu? Manajer Barcelona yakni Xavi enggan menyebut timnya sebagai kandidat utama juara La Liga musim 2022-2023. Yang menilai rival mereka yakni Real Madrid lebih difavoritkan untuk menjadi juara La Liga musim ini. Sejak musim 2022-2023 dimulai, Real Madrid dan Barcelona kembali bersaing sengit untuk gelar juara La Liga. Kedua raksasa Spanyol itu tampil dengan apik dan juga bersaing di puncak klasemen. Namun beberapa bulan terakhir, performa dari Real Madrid mulai inkonsisten. Alhasil mereka kini tertinggal 8 poin dari Barcelona. Ketika ditanya apakah Barcelona menjadi favorit juara musim ini, Xavi menyanggahnya dengan mengatakan, "Kami memang salah satu kandidat untuk menjadi juara, namun tim favoritnya tetap sang juara bertahan, Real Madrid." Menurut Xavi Hernandez, hanya dikarenakan Barcelona unggul 8 poin dari Real Madrid, bukan berarti Barcelona menjadi calon kuat juara La Liga musim 2022-2023. Ia juga menilai bahwa musim 2022-2023 masih panjang, sehingga timnya harus tetap jaga fokus hingga akhir. Adapun untuk sang manajer mengatakan lebih lanjut, "Saya tidak melihat tim kami sebagai tim favorit untuk menjadi juara. Kita masih berada di bulan Februari dan ada banyak pertandingan berat menanti kami." Kemudian, Xavi juga menyebut bahwa Real Madrid tidak boleh dicoret dari perburuan gelar juara La Liga musim 2022-2023. Yang menyebutkan bahwa El Real lebih dari sekedar sanggup untuk bangkit dan juga menyalip perolehan poin dari Barcelona. Adapun untuknya mengatakan lebih lanjut, "Kita tidak boleh lengah, yang kami hadapi adalah Madrid, dan mereka juga sanggup mengalahkan tim manapun. Kita juga tahu bahwa di La Liga ada banyak kisah di mana tim-tim mampu bangkit dan mengejar ketertinggalan. Jadi kami harus menghindari itu semua." Adapun untuk Barcelona akan melanjutkan perjalanan mereka di La Liga pada pekan depan. Mereka nantinya akan bertandang ke La Ceramica untuk berhadapan dengan Villarreal. Dan di berita terakhir ada berita dari N'Golo Kante yang dirumorkan akan segera meninggalkan Chelsea dan juga melanjutkan karir di Spanyol. Ada rumor baru yang beredar mengenai masa depan dari N'Golo Kante. Sang gelandang dilaporkan akan melanjutkan karirnya di Spanyol pada musim depan. Adapun untuk Kante saat ini berada di ambang pintu keluar Chelsea. Tim asal London Barat itu mulai gerah dengan kondisi sang gelandang yang kerap mengalami cedera, sehingga mereka pun berencana untuk melepaskannya saja. Chelsea juga baru-baru ini keluar uang banyak untuk merekrut Enzo Fernandez dari Benfica. Ini juga membuat posisi dari Kante semakin terancam dari skuad The Blues. Mundo Deportivo juga melaporkan bahwa Kante berpeluang melanjutkan karirnya di Spanyol. Dan di Spanyol ada Atletico Madrid yang dilaporkan tertarik menggunakan jasa dari N'Golo Kante. Dan menurut laporan tersebut, Atletico Madrid saat ini tertarik untuk mengamankan jasanya. Situasi itu juga disebabkan skuad Los Rojiblancos tidak memiliki banyak stok di gelandang bertahan mereka. Jadi Diego Simeone ingin mencari satu gelandang yang bisa memperkuat lini tengahnya. Pelatih asal Argentina itu sudah lama tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh N'Golo Kante. Jadi ia pun menilai ini adalah saat yang tepat untuk merekrut sang gelandang. Laporan tersebut juga mengklaim ada alasan lain mengapa Atletico Madrid ingin memboyong Kante. Kontrak sang gelandang di Chelsea itu akan habis pada musim panas nanti. Alhasil ia bisa direkrut dengan gratisan. Simeone juga menilai ini adalah kesempatan yang bagus karena tidak sering ada kans mendatangkan pemain sekelas Kante secara gratisan. Jadi ia pun meminta manajemen Atletico untuk mencoba menggait sang gelandang.
Namun, keinginan Atletico Madrid untuk mendapatkan jasa dari N'Golo Kante tidak semudah itu, karena mereka di sini memiliki pesaing yang kuat, dan mereka nantinya akan bersaing dengan Liverpool karena Liverpool juga tertarik untuk mendatangkan jasa dari N'Golo Kante. Well, sebelumnya berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.